Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madani Mukarom, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam kesempatan ini menyampaikan beberapa upaya dan inovasi yang dilakukan terhadap permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan di Nusa Tenggara Barat. Permasalahan yang mendasar saat ini adalah tingginya degradasi lahan dan hutan akibat masifnya pembukaan lahan dan perambahan hutan untuk menanam tanaman semusim dan maraknya illegal logging. Mengapa lingkungan hidup dan kehutanan di NTB menjadi penting? NTB merupakan provinsi kepulauan kecil yang rawan bencana terhadap perubahan iklim. Sebagian besar atau 53% daratan NTB adalah kawasan hutan. Penduduk miskin di NTB 40% adalah masyarakat pinggiran hutan. NTB memiliki kawasan pariwisata super prioritas Kek Mandalika serta memiliki 2 geopark dan cagar biosfer UNESCO yaitu Rinjani Lombok dan Samota yang tentunya sangat membutuhkan daya dukung lingkungan yang baik. Demikian juga NTB telah ditetapkan sebagai destinasi wisata halal dunia yang perlu didukung dengan lingkungan yang hijau dan lingkungan yang bersih. Langkah yang dilakukan oleh NTB adalah ditetapkannya dalam RPJMD 2019-2023 misi NTB Asri dan Lestari. Misi tersebut dirancang untuk mewujudkan pengolahan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dengan program unggulan NTB Hijau dan NTB Zero Waste. NTB Hijau merupakan gerakan kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas peduli lingkungan, serta seluruh komponen masyarakat di NTB. Beberapa inovasi yang telah dan sedang dilakukan melalui program NTB Hijau diantaranya menetapkan Perda Pengolahan Hutan, memperkuat organisasi Kesatuan Pengolahan Hutan dan organisasi kelompok tani hutan, menetapkan target rehabilitasi hutan dan lahan selama periode 2019-2023 seluas 152.858 hektar, mengerahkan 486 desa yang berada sekitar hutan untuk mengalokasikan dana desanya melalui BUMDes dalam usaha pengembangan bibit produktif untuk kelompok perhutanan sosial sehingga mampu mendukung bahan baku industri hasil hutan. Membangun sinergitas dengan Kementerian LHK dan pemerintah kabupaten kota dalam mendorong gerakan penghijauan lingkungan bersama masyarakat, pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Mewajibkan seluruh ASN dan tenaga kontrak lingkungan pemerintah provinsi untuk melakukan penanaman pohon minimal 2 pohon saat HUT NTB, 15 pohon untuk setiap kenaikan pangkat, 15 pohon sebelum menerima SK CPNS, dan minimal 15 pohon sebelum menerima SK PNS. Memerintahkan para pemegang izin penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk melaksanakan kewajibannya dalam rehabilitasi hutan di daerah hulu. Menggerakkan dunia usaha untuk mengalokasikan dana CSR-nya dalam mendukung penghijauan lingkungan. Pencapaian kegiatan reboisasi dan rehabilitasi lahan sampai tahun 2021 adalah 30.192 hektar. Mudah-mudahan dari hasil kerja ini bisa memulihkan kondisi lahan kritis yang ada di Nusa Tenggara Barat. NTB Zero Waste atau NTB Bersih merupakan model pengolahan sampah yang memperlakukan sampah sebagai sumber daya yang belum dikelola. Dalam hal ini, begitu sampah dikelola nol terhadap lingkungan, itulah pemikiran daripada Zero Waste.
Penerapan konsep ini berbasis pengurangan daur ulang sampah, penggunaan kembali sampah, dan konsep ekonomi sirkular. Hal-hal yang telah dan sedang dilakukan antara lain menetapkan regulasi pengolahan sampah Perda NTB tahun 2019, Pergub NTB tahun 2020 tentang kebijakan dan strategi pengolahan sampah, Pergub NTB 2021 tentang bencana aksi daerah pengurangan dan penghapsusan merkuri. Berikutnya memastikan seluruh kabupaten kota memiliki regulasi terkait pengolahan sampah tersebut. Tahun 2019 kita mulai mengoperasikan UPTD pengolahan sampah regional dengan metode kontrol landfill. Kita membangun kerjasama dengan para pihak, antara lain dengan kabupaten kota, dalam mendorong terbentuknya satu desa, kelurahan, satu bank sampah. Dengan Forest for Life Indonesia dari pemerintahan Korea Selatan membangun percontohan pengolahan sampah teknologi Black Solder Fly dengan kapasitas 4.000 kg per hari. Dengan PLN wilayah NTB dalam uji coba pembuatan dan pemanfaatan pelet sampah untuk campuran batubara di PLTU Jeranjang. Dengan PT Geotrust Management dalam pemanfaatan berbagai macam plastik menjadi bahan bakar solar. Dengan Block Solution dari Finlandia dan Classroom of Hope dari Australia dalam pengolahan plastik menjadi bata plastik. Dengan perguruan tinggi melalui KKN tematik dan komunitas lokal champion untuk pembinaan dan pendampingan pengolahan sampah di masyarakat serta CSR pengolahan sampah dengan dunia usaha. Sinergitas program dengan Kementerian LHK dalam pembangunan insinerator pengolahan LB3 medis dengan kapasitas 300 kg per jam. Melakukan revitalisasi terhadap 45 TPS 3R yang tidak operasional. Menumbuhkan kembali tradisi gotong royong dengan capaian di 142 lokasi melibatkan 11.437 peserta. Melakukan sosialisasi pilah sampah dari sumbernya di 108 lokasi melibatkan 4.810 peserta. Melakukan edukasi dan kampanye melalui media online sebanyak 860 kali melibatkan 741.106 orang. Membentuk Satgas Zero Waste untuk melakukan pemantauan dan penanganan titik-titik timbulan sampah di jalan nasional, jalan provinsi, sungai, pantai, dan kawasan strategis lainnya. Merancang pengembangan industri pengolahan sampah untuk pelet sampah kapasitas 120 ton per hari pada tahun 2022 merupakan kerjasama dengan Kementerian PUPR. Rencana pengembangan pusat industri pengolahan sampah di Lemer yang terdiri dari tempat pengolahan sampah regional, pusat pengolahan limbah B3, pusat industrialisasi sampah, pusat edukasi dan agrowisata terkait lingkungan hidup dan kehutanan. Pencapaian peningkatan kinerja pengolahan sampah di NTB yang awalnya 20,45% pada tahun 2018 menjadi 47,05% pada sampai dengan Desember 2021. Dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 berhasil mendorong peningkatan angka indeks kualitas lingkungan hidup dari 63,4 di tahun 2018 menjadi 70,83 di tahun 2020. Pencapaian di tahun 2020 ini juga lebih tinggi 2,12 poin dari target di KLH nasional sebesar 68,71. Telah membangun digitalisasi kelola sampah melalui aplikasi Lestari. Aplikasi ini merupakan sebuah alat untuk memantau dan memperbaharui informasi pengolahan sampah secara real time. Media komunikasi dan koordinasi antara stakeholder
dan masyarakat dalam pengolahan sampah. Semoga gerakan NTB Zero Waste dan NTB Hijau menjadi jawaban dalam mewujudkan misi NTB Asri dan Lestari untuk mendukung NTB Gemilang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.